Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Kemungkinan Rudi Yohanes juga bakalan ditangkoi teman-teman ya. Diduga Rudi Yohanes telah menyebarkan berita bohong yang berpotensi keonaran. Diduga Rudi Yohanes telah mencemarkan nama baik Julius. Diduga Rudi Yohanes telah menghina kepada lembaga negara. Juga berpotensi dilaporkan Julius soal fitnah dan pencemaran nama baik. Kali ini saya angkat videonya Rudi Yohanes dan bantu diviralkan saudara-saudariku ya. Di sini Rudi Yohanes marah-marah dengan nada yang menurut saya ya merendahkan merendahkan lembaga negara nih teman-teman ya. Rudi Yohanes live 12 jam yang lalu. Ini thumbnailnya saudara-saudariku ya. Dan ini judulnya, fakta mengejutkan, Julius pernah ditahan dan jadi terdakwa. Ini kapan Julius menjadi terdakwa? Kapan Julius pernah menjadi tersangka? Pak, kapan Julius pernah ditahan? Yang saya tahu dari Julius adalah Julius pernah dipanggil sebagai saksi, itu pun cuma satu kali saudara-saudariku ya. Baik, kita dengarkan dulu ocehan dari sang debacoter tentang yang menurut saya ya diduga telah memfitnah dan merendahkan institusi negara. Kawan-kawan, hari ini saya mendapat berita yang mengejutkan dan super terkejut. Ternyata selama ini saya bodoh, nggak ngeh. Oh, selama ini Rudi Yohanes ternyata bodoh, saudara-saudariku ya. Mengakui sendiri dirinya bodoh dan memang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menilai Rudi Yohanes ini pintar, saudara-saudariku. Video ini durasinya 15 menit 14 detik. Judulnya ini teman-teman, fakta mengejutkan, Julius pernah ditahan dan jadi terdakwa. Dari channelnya Sang Debater ya. Video ini 12 jam yang lalu sudah ditonton 4,5 ribu kali ditonton ya. Kita lanjutkan. Kenapa saya bodoh? Maaf, saya harus emosional bicara ini. Karena memang saya goblok, tak memikirkan satu hal. Ini masih menyangkut kasus Rudi Simamora. Kalian masih ingat? Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya. Baik, saya ulang ya perkataan Rudi Yohanes. Ku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan. Kurang ajar ya, bilang seperti itu teman-teman. Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Oke, sekarang kalian lihat ini kawan. Saya pernah membukakan kepada kalian SIPP. Ini kawan. Semoga banyak orang nonton ini, sebarkan biar kita. Oke, Rudi Yohanes minta agar video ini disebarkan. Ya, bantu viralkan ya saudara-saudariku, biar sampai ke Polrestabes Medan saudara-saudariku ya. Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Ku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Itu kata Rudi Yohanes ya, terhadap oknum-oknum yang ada di Polrestabes Medan, saudara-saudariku. Gak takut saya. Oke, sekarang kalian lihat ini kawan. Saya pernah membukakan kepada kalian SIPP. Ini kawan. Semoga banyak orang nonton ini, sebarkan biar kita tahu di negara ini kita dianggap warga negara kelas 2, brengsek, bajingan. Ya. Ini jadwal sidang Rudi Simamora ya, ini. Dakwaannya sudah, tuntutannya kalian sudah lihat ya, dakwaannya ini ya. Kronologis cerita sudah ada di sini. Oke ya. Nah ini sudah ada di sini, sudah jelas ini semua kalian lihat. Oke. Sekarang kita lihat jadwal sidang.
Saya sering mengatakan kalian, kenapa hakim 4 kali tidak bisa menghadirkan ini? Selasa 13 Desember sidang pertama, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sudah. Sidang kedua, saya emosional ini kawan, 20 Desember, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang ketiga, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang keempat, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa jaksa. Sidang kelima, JPU tidak menghadirkan terdakwa 5 kali. Selasa 6, JPU tidak menghadirkan terdakwa. Yang 7, PH terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Ini sudah mulai bacaan dakwaan nomor 6 ya. Jadi 5 kali sidang, JPU, jaksa penuntut umum, tidak dapat menghadirkan terdakwa. Bodohnya saya dulu. Ini bodohnya saya kawan. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari. Dia dibebaskan. Brengsek. Lihat kata-katanya teman-teman ya. Apa yang dilontarkan oleh Rudi Yohanes ini teman-teman. Yang pertama, Rudi Yohanes ini harus bisa membuktikan dengan data bahwa Julius pernah jadi tersangka dan ditahan. Itu yang pertama ya. Juga data dari SIPP Pengadilan Negeri Medan, register perkara atas nama Julius Setiadi ya. Kalau nggak bisa si Rudi Yohanes ini nggak bisa menghadirkan data-data tersebut teman-teman ya, berarti potensi pidana penyebaran berita bohong, pidana hoak ya, dan juga penghinaan kepada lembaga negara juga berpotensi dilaporkan Julius soal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau nama baik Julius, saya pikir Julius nggak bakalan ngelaporin ya. Julius nggak bakalan ngelaporin karena ya kita sudah terbiasa dengan framing atau fitnah-fitnah yang seperti itu ya, pencemaran seperti itu ya, kita sudah apa ya, sudah kenyang dengan hal yang gituan gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama, Rudi Yohanes harus bisa membuktikan dengan data bahwa Julius pernah jadi tersangka dan ditahan. Terus yang kedua, Rudi Yohanes juga harus menghadirkan data dari SIPP Pengadilan Negeri Medan, register perkara atas nama Julius Setiadi. Kalau Rudi Yohanes tidak bisa membuktikan data tersebut, ya berarti Rudi Yohanes ini apa ya? Ya mungkin terancam pidana tentang penyebaran berita bohong atau hoax dan juga penghinaan kepada lembaga negara. Sebarkan video ini seviral-viralnya ya teman-teman, sesuai dengan keinginan Rudi Yohanes, saudara-saudariku. Maka dibuat di situ terdakwa tidak bisa dihadirkan. Ternyata terdakwanya si Julius. Baru saya tahu urutan persidangan. Tidak mungkin persidangan dihadirkan lebih dahulu si Rudi Simamora kawan. Tidak. Karena itu disaksikan di video Julius Setiadi dan dia waktu itu adalah saksi. Luar biasa kawan. Kalian ingat? Ini kan disebutkan pada waktu itu Julius Setiadi adalah saksi, dan keterangan yang saya dapat dari Julius pernah hadir 1 kali, kalau nggak salah pernah hadir 1 kali. Itu pun Julius dipanggil sebagai saksi, saudara-saudariku ya. Jadi tugas berat untuk Rudi Yohanes ini saat ini, saudara-saudariku, karena dengan kata-kata yang menurut saya tidak sopan ya terhadap oknum-oknum yang menurut Rudi Yohanes brengsek, kurang ajar katanya di Polrestabes Medan ya. Terkait tentang JPU ya, kan yang punya kewajiban menghadirkan terdakwa itu adalah JPU. Lah, gimana mau hadirkan Julius? Lawong Julius bukan terdakwa ya. Kapan Julius menjadi tersangka? Kapan Julius menjadi terdakwa? Kapan Julius ini ditahan selama 2 hari oleh Polrestabes Medan, saudara-saudariku? Ini kan menjadi tugas berat untuk Rudi Yohanes ya. Kita viralkan seviral-viralnya ya, saudara-saudariku. Diduga Rudi Yohanes telah menyebarkan berita hoax yang berpotensi keonaran
dan juga diduga Rudi Yohanes telah memfitnah atau merendahkan Polres Tabes Medan. Bantu viralkan saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.